Halo, Assalamualaikum. Calon mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra dan alumni kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi bimbingan dan konseling. Profil lulusan di program studi bimbingan dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Trisa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Universitas Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Universitas Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Universitas Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP, ada organisasi atau kegiatan yang ilmiah seperti PK Ormawa, PKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK Universitas Bantara Sukoharjo karena di sini bukan hanya belajar, tapi mengembangkan skill karena nantinya akan terjun di dunia industri, perusahaan maupun pendidikan. BK Universitas Bantara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21.
silakan duduk Budi. Dibuat senyaman mungkin Budi, itu kursinya kalau mau digeser boleh juga. Oh ya, sama-sama. Nah, jadi Budi, beberapa hari yang lalu ibu itu memperhatikan Budi itu di kelas terlihat banyak pikiran, ya. Jadi syukurlah hari ini kita punya waktu luang sekitar 30-40 menit ke depan. Budi bisa menceritakan apa yang mengganjal di hati Budi kepada ibu. Ya Bu, saya pikiran dari tugas. Saya merasa bersalah, tapi di sisi lain saya juga bingung harus mulai dari mana. Tugas-tugas sekolah saya masih banyak banget Bu, terutama tugas mata pelajaran minggu lalu belum ada tugas sama sekali yang saya kerjakan. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan Budi hari ini ya. Ya memang ya kalau misalnya tugas yang menumpuk dan banyak itu cukup melelahkan ya Budi ya. Jadi boleh Budi ceritakan kepada ibu apa yang membuat tugas itu menumpuk sehingga Budi banyak pikiran seperti itu. Sebenarnya setiap pulang sekolah saya melihat mengerjakan, tapi pas buka HP niatnya cuma lihat media sosial atau main game sebentar untuk refreshing. Tahu-tahu sudah malam, pas malam saya merasa capek, terus mikir besok pagi belajar ini dulu kerjainnya. Terus pas subuh kesiangan lagi gitu, terus pola yang akhirnya terus berulang. Jadi sebenarnya ada pola di mana Budi ini punya refreshing sebentar, tapi kemudian kebablasan. Ya. Terus kemudian muncul perasaan cemas dan banyak pikiran yang semakin membuat Budi merasa terlalu berat untuk memulai tugas. Begitu Budi? Ya Bu, tetap seperti itu. Saya belum berubah ya, tapi rasanya kan seperti lingkaran setan itu. Jadi ibu sangat memahami lingkaran yang Budi merasa terjebak. Nah sekarang ibu ingin mengajak Budi membayangkan sesuatu hal yang tidak biasa. Boleh? Boleh. Ya kan. Sekarang ibu minta Budi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, biarkan tubuh Budi relax. Nah, oke, sudah relax. Oke. Nah, sekarang ibu ingin Budi membayangkan nanti malam ya, setelah Budi melewati hari yang panjang, kemudian Budi pulang ke rumah, istirahat dan tidur di kamar, sebuah keajaiban itu terjadi. Nah, keajaiban itu adalah semua masalah Budi seperti tugas-tugas menumpuk, rasa cemas, rasa malas, dan kebiasaan menunda Budi itu tiba-tiba selesai, hilang dalam sekejap malam. Ya. Sekarang, tapi karena keajaiban itu terjadi saat Budi tidur, Budi tidak tahu kalau keajaiban itu sudah terjadi. Nah, pertanyaan ibu, besok pagi saat Budi terbangun dari tidur, apa hal pertama yang Budi rasakan atau lihat yang membuat Budi menyadari seperti kayak, wah ini pagi yang penuh dengan keajaiban? Yang pertama saya rasakan itu pasti dada saya rasanya kongkol, nggak ada rasa sesak, cemas yang biasanya langsung muncul pas bangun tidur. Pas saya lihat meja belajar berubah di buku itu rasanya tidak menakutkan lagi. Saya terus bersemangat lagi untuk menjalani. Berarti bagus ya, ada terasa lebih lega, terasa anklong, terus kemudian rasa cemas hilang, muncul rasa semangat saat melihat meja belajar. Tapi kemudian apa hal pertama, langkah pertama Budi saat bangun dari tidur di pagi hari ajaib? Yang saya lakukan itu saya bakal mandi tepat waktu, pakai seragam yang rapi, terus pas sarapan ibu saya ngobrol sambil ketawa. Biasanya saya sarapan buru-buru dan malah buru karena pekerjaan tugas. Oke, bagus sekali ya. Oke, kalau menurut ibunya Budi
Budi, apa yang berbeda dari Budi di pagi hari? Menurut ibu saya mungkin pasti sadar saya nggak malas-malasan di kasur lagi. Ibu mungkin bakal bilang tumben karena ibu hari ini senyumnya cerah banget dan siap sekolah ya. Oke. Gitu. Wah, kemudian kalau di sekolah, apa yang membuat Budi itu berbeda saat belajar di kelas, berinteraksi dengan teman, di pagi hari yang penuh keajaiban? Di kelas saya bakal berani angkat tangan kalau bertanya karena saya nggak perlu takut ditagih tugas yang lama. Pas istirahat saya bisa main sama teman-teman dengan tenang tanpa ada perasaan yang bersalah yang membayangi di belakang kepala saya karena sudah Indah sekali ya Budi ya, Ibu juga bisa merasakan gimana bahagianya, damainya, produktifnya seorang Budi kalau keajaiban itu terjadi. Tapi sekarang Ibu ingin membawa gambaran ideal tadi ke realita kita saat ini. Oke? Nah, coba kalau misalnya Ibu punya angka 1 sampai angka 10 ya. Dengan angka 10 itu adalah kondisi gambaran paling baiknya Budi, di mana Budi tadi merasa plong, nggak ada rasa cemas, semangat mengerjakan tugas semuanya selesai. Dan kemudian angka 1, skala angka 1 itu tadi adalah gambaran kondisi di mana Budi di paling terburuk, di mana tadi muncul rasa cemas, nggak semangat, tugasnya menumpuk, kemudian malas belajar dan suka menunda. Kalau misalnya kita lihat kondisi Budi seminggu terakhir ini, ada di angka berapa posisi Budi sekarang? saya pikirkan ada Oke, yang ketiga ya. Ibu sangat menghargai kejujuran Budi ya. Oke, kalau Budi boleh kasih tahu ke ibu penasaran, kenapa Budi pilih angka 3? Kenapa nggak angka 1 atau angka 2 di mana itu adalah kondisi terburuknya Budi? karena meskipun saya menunda tugas, saya sebenarnya masih punya keinginan berbuka. Kemarin saya juga mencoba kesehatan dengan waktu dulu kecil kalau saya belum kesehatan dan hari ini saya memaksakan diri berbuka dengan ruangan ibu. Jadi saya rasa saya belum benar-benar menyerahkan untuk Oke, bagus ya. Berarti angka 3 ini menurut Budi adalah bentuk kalau Budi itu belum menyerah. Budi tadi juga ada bilang ke ibu kalau Budi itu masih mau mencatat deadline tugas, kemudian masih ada keinginan untuk berubah, dan yang lebih bagus lagi Budi berani untuk datang ke ruang BK untuk menyelesaikan masalah ini. Itu awal yang luar biasa ya Budi ya. Jadi juga saya nggak sadar kalau hal kecil itu termasuk perubahan yang besar. Betul sekali ya Budi ya. Nah sekarang kita nggak perlu langsung fokus gimana caranya langsung lompat ke skala 10 tadi ya. Itu memang butuh proses yang panjang. Sekarang kita coba pikirkan dulu langkah kecil yang lebih realistis apa yang bisa membawa Budi tadi dari angka 3 ya bisa naik ke angka 4. Naik ke angka apa dia Bu? Mungkin kalau saya pulang sekolah nanti pas sampai rumah saya nggak akan langsung buka HP, saya langsung menaruh HP di ruangan lain atau di kamar yang lain. Bagus. Itu rencana yang realistis dan sederhana ya, bagus sekali. Nah sekarang berarti dengan menitipkan HP selama 1 jam kemudian menyicil tugas yang lebih berat dulu. Jadi sekarang itu tadi, kira-kira langkah kecil tadi mau dimulai kapan untuk bisa naik ke poin 4? Mungkin nanti sore saya langsung akan setelah pulang sekolah. Luar biasa ya pembahasannya Budi ya. Kita udah nggak terasa kita udah ngobrol sebanyak ini. Sebelum sesi kita berakhir ya Budi ya, Ibu ingin coba Budi rangkumkan dulu apa saja yang Budi dapatkan dan apa rencana Budi setelah keluar dari ruangan ini. Ya Bu, hari ini saya sadar kalau saya mengejar tugas dan terlalu cuma menyerahkannya. Tapi setelah membayangkan kalau sudah selesai, saya pengen banget ngerasain posisi itu lagi. Dan untuk memulainya saya mau naik ke skala 4 dulu nanti sore mungkin saya menitipkan HP ke ibu dulu sama 1 jam lalu menjadi tugas yang paling gampang. Oh gitu, oke. Bagus sekali. Sekarang gimana perasaan Budi setelah ngobrol dengan Ibu? Jauh lebih lega Bu. Sekarang saya merasa tugas itu bukan monster yang menakutkan lagi, tapi sesuatu yang bisa saya
bahagia, ibu ikut senang mendengarnya. Bagaimana kalau minggu depan ya, di hari yang sama dan jam yang sama, kita menjadwalkan lagi untuk bisa mengobrolkan lagi ya, apakah skalanya Budi sudah naik ke angka 4 atau justru sudah naik lebih tinggi lagi ke angka 5? Bisa? Bisa Bu, saya akan kesempatan minggu depan berbeda untuk Oke, terima kasih banyak ya Budi ya, sudah bekerja keras, ibu sangat bangga sama Budi hari ini. Kembali ke kelas, saya dulu selamat siang. Oke, selamat siang Budi, hati-hati di jalan. Ya. Halo Bu. Iya. Satu, dua, action. Di kelas saya akan belajar. Yang tenang, yang tenang. Tiga. Oke, ibu ikut bangga dengan komitmennya Budi hari ini. Oke, sebelum sesi ini berakhir, ibu ingin coba Budi rangkumkan apa saja yang Budi rasakan, apa aja yang Budi dapatkan, dan apa rencana Budi setelah keluar dari ruangan ini. Ya Bu, mungkin hari ini saya sadar. Yuk. Satu, dua. Ibu senyaman mungkin Budi. Kosek, pada nih. Ondang. Ibu senyaman mungkin Budi. Pada nih, pada nih. Halo, Assalamualaikum. Salam mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, program studi, bimbingan, dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra, dan alumni kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi, bimbingan, dan konseling. Profil lulusan di program studi, bimbingan, dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Trisa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Universitas Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Universitas Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Universitas Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP, ada organisasi ataupun kegiatan yang ilmiah seperti PK Ormawa, PKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK Universitas Bantara Sukoharjo karena di sini bukan hanya belajar, tapi mengembangkan skill karena nantinya akan terjun di dunia industri, perusahaan maupun pendidikan. BK Universitas Bantara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21.